warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kami dari kelompok 5 akan melakukan sebuah presentasi mengenai perubahan sosial dan kebudayaan. Kami membuat presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Adapun poin-poin yang akan kami bahas itu yang pertama, pengertian perubahan sosial dan kebudayaan, hubungan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan, bentuk-bentuk perubahan sosial dan kebudayaan, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan kebudayaan, faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses perubahan sosial dan kebudayaan, proses-proses perubahan sosial dan kebudayaan, serta arah perubahan atau yang disebut direction of change. Baik, langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian perubahan sosial dan kebudayaan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Next point yaitu mengenai hubungan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Kingsley Davis menyatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan, kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, aturan-aturan dalam organisasi. Kemudian, kebudayaan adalah suatu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan setiap kemampuan serta kebiasaan manusia sebagai warga masyarakat. Perubahan-perubahan kebudayaan merupakan setiap perubahan dari unsur-unsur tersebut. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada struktur dan proses sosial atau konfigurasi dan hubungan di antara unsur-unsur sosial. Sedangkan perubahan kebudayaan terjadi pada struktur kebudayaan atau nilai, idea, pola bertindak, dan artefak. Kemudian yang terakhirnya, perubahan budaya dan sosial dapat ditemukan hubungan timbal balik sebagai sebab akibat. Untuk poin selanjutnya yaitu bentuk perubahan sosial dan kebudayaan. Bentuk perubahan sosial dan kebudayaan itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang disebut sebagai evolusi atau perubahan yang bertahap tanpa direncanakan dan tidak terus sejalan dengan peristiwa yang ada. Evolusi juga bisa disebut sebagai perubahan secara lambat. Kemudian ada perubahan secara cepat atau revolusi, yaitu perubahan yang direncanakan atas dasar keinginan bersama. Selain daripada kedua tersebut, ada pula perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan yang tidak membawa pengaruh langsung atau pengaruh yang berarti bagi masyarakat. Saya ambil contoh, yaitu model pakaian tidak berpengaruh langsung pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Kemudian ada pula perubahan besar atau perubahan yang membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Contohnya, hubungan kerja, sistem milik tanah, dan hubungan kekeluargaan. Setelah perubahan kecil dan perubahan besar, ada pula perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki atau perubahan yang direncanakan, yaitu perubahan yang sudah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan yang dinamakan oleh agent of change. Dari mereka memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial. Kemudian perubahan yang tidak dikehendaki itu berlangsung di luar
luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Dan selanjutnya yaitu mengenai faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan kebudayaan. Berikut faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan kebudayaan. Yang pertama, bersumber dari masyarakat itu sendiri. Dengan bertambah atau berkurangnya penduduk, adanya penemuan-penemuan baru, kemudian pertentangan-pertentangan dalam masyarakat, juga terjadi pemberontakan atau revolusi. Selain bersumber dari masyarakat itu sendiri, ada juga faktor yang bersumber dari luar masyarakat, yaitu sebab-sebab yang berasal dari lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia, peperangan dengan negara lain, dan pengaruh kebudayaan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendorong jalannya proses perubahan, yaitu kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan formal yang maju, sikap menghargai hasil karya seseorang, dan keinginan-keinginan untuk maju, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan menyimpang, sistem terbuka dalam lapisan-lapisan masyarakat, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, orientasi ke masa depan, dan nilai moral atau ajaran agama bahwa manusia harus senantiasa merubah hidupnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang menghambat terjadinya perubahan, yaitu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang sangat tradisional, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal-hal baru atau asing atau sikap yang tertutup, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, dan adat atau kebiasaan. Selanjutnya, proses-proses perubahan sosial dan kebudayaan, yaitu penyesuaian masyarakat terhadap perubahan, seringkali mendapat gangguan dengan timbul unsur-unsur baru yang menggeser unsur-unsur lama. Kemudian timbul ketegangan-ketegangan, penyesuaian atau ketidakpenyesuaian. Kemudian ada saluran-saluran perubahan sosial dan kebudayaan. Saluran-saluran perubahan adalah lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, rekreasi, dan lain sebagainya. Kemudian, saluran berfungsi agar sesuatu perubahan dikenal, diterima, diakui, serta dipergunakan oleh khalayak ramai. Di dalam proses-proses perubahan sosial dan kebudayaan, ada juga proses yang disebut dengan disorganisasi. Proses berpudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat dikarenakan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan. Kemudian ada proses reorganisasi, yaitu proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai yang baru agar sesuai dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Dan yang terakhir yaitu kultur lag atau ketertinggalan budaya. Bisa disebut juga dengan ketidakserasian dalam perubahan-perubahan unsur-unsur masyarakat atau kebudayaan. Dari semua pembahasan, hanya itu yang bisa kami